Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Made Sekeren Karang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana. Berbicara tentang Kabupaten Jembrana yang merupakan, bisa dikatakan, kabupaten yang berada paling barat dari Pulau Bali, dan tentunya merupakan pintu masuknya pendatang atau orang-orang yang akan masuk ke Pulau Bali tentunya. Dan tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita, yaitu situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Endang Tri Purwanto SIK MSI. Beliau adalah Kapolres Jembrana. Om Swastiastu, Pak Endang. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi hukum, ada Prof. Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Astagfirullah. Ya, hari ini kita akan sharing lagi, berbagi lagi tentang keamanan, tentang Kamtibmas di wilayah hukum. Dan kali ini, sore hari ini, kita akan berbicara tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana. Pak Kapolres, bagaimana perjalanannya dari Jembrana ke Denpasar? Lumayan padat jalan. Lancar? Ya, lancar, tapi tetap lancar, tidak ada kemacetan, hanya antrian mungkin ya. Antrian? Iya, karena mungkin ada truk angkutan barang yang ini agak berpengaruh lambat. juga nggak sih dengan musim-musim liburan sekarang, Pak Kapolres? Pasti, karena tentunya karena adanya musim liburan yang cukup panjang, yaitu liburan dalam rangka Hari Raya Idul Adha, jadi kendaraan ini cukup padat, dan kami tetap menyarankan untuk berhati-hati, karena terkadang situasi padat itu menimbulkan emosi untuk menyalip, dan apabila menyalipnya tidak aman dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jadi ada triknya untuk menyalip dengan aman kah? Pasti, ya pasti. Berarti kalau mau menyalip dengan aman harus memastikan kendaraan di depannya atau dari arah berlawanan itu kosong. Kemudian memberi sign dengan rating dan sebagainya, lihat spion kanan kiri, serta pastikan bahwa itu markanya adalah marka lurus terputus. Kalau lurus tapi tidak terputus, itu dilarang menyalip. Pasti itu di tikungan dan sebagainya. Iya, itu yang harus dilakukan ya. Jangan sampai seperti viral di media sosial, ras terkuat di dunia biasanya menjadi topiknya adalah mak-maknya kita. Memberikan sign kemana, beloknya ke kiri, signnya ke kanan, seperti itu. Itu joke juga ya, tapi kadang terjadi di lapangan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya tentang situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Jembrana seperti apa, Pak Kapolres? Ya, alhamdulillah situasi secara umum dapat dikatakan sangat kondusif. Jadi memang ada beberapa kejadian, yaitu kejahatan-kejahatan tradisional atau konvensional, tapi juga ada kejahatan yang menonjol, yaitu yang bisa kami angkat terkait dengan penyelundupan satwa liar, khususnya penyu hijau, yang cukup marak, dan ini menjadikan presiden buruk bagi Kabupaten Jembrana. Kemudian yang selanjutnya yaitu kasus menonjol terkait dengan persetubuhan atau korbannya perempuan dan anak. Nah, ini cukup marak di Kabupaten Jembrana. Jadi kasus-kasus yang mendominasi di wilayah hukum Polres Jembrana seperti apa, Pak? Ya, untuk tadi yang saya sampaikan, memang kejahatan tradisional atau konvensional seperti curanmor, curas. Yang paling tinggi adalah curat, pencurian pemberatan, di mana barang bukti atau barang yang diambil adalah handphone pada saat korban cas handphonenya di dalam rumah, kemudian pelaku mengambil, atau di warung pelaku mengambil, rata-rata seperti itu. Dan itu berhasil kita ungkap pada operasi Sikat kemarin. Baik, itu berhasil diungkap, kemudian case-nya atau kasusnya itu berlanjut juga. Atau adakah hal-hal yang perlu diketahui dengan kasus-kasus konvensional itu berakhir dengan restoratif justice seperti itu? Pasti ada. Karena rata-rata handphonenya, mungkin karena Kabupaten Jembrana ya, jadi handphonenya rata-rata di merek-merek yang harganya 2,5 juta ke bawah, sehingga bisa dilakukan restoratif justice. Jadi ada hal-hal yang dilakukan juga dengan restoratif justice itu juga seperti itu. Pasti, Pak. Bisa. Jadi tidak sampai berlanjut. Tidak sampai sebenarnya tetap dilakukan penghukuman, tetapi ada namanya
alternative dispute resolution atau penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice yang sudah dilindungi oleh peraturan, sehingga persyaratan-persyaratan atau prosedur yang dilalui mekanismenya tetap harus dilaksanakan. Begitu sudah terpenuhi, maka bisa dilaksanakan restoratif justice karena korban juga sudah dikembalikan kerugiannya serta kembali ke kondisi awal. Namun apabila contoh yang bersangkutan sudah pernah melakukan kejadian dan di RJ, bahasanya RJ ya, kita tidak bisa berikan RJ yang kedua. Jadi cukup diberikan nyawa sekali ya. Ya, seperti itu Pak Karang. Tidak ada bahasanya. second chance-nya Ya, untuk tidak RJ ada. ya? Ya, tidak ada. Oke. Jadi rata-rata baik. memang pertama kali dia melakukan, mungkin karena kebutuhan atau ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Dengan gangguan Kamtibmas yang lainnya seperti narkotika, kemudian laka lantas seperti apa Pak yang Laka terjadi lantas. di wilayah hukum Polres Jemberana Pak? Ya, laka lantas cukup tinggi Ya. karena Kabupaten Jemberana ini memiliki jalur nasional, jalur jalan nasional yang cukup panjang, terbentang mulai dari Pekutatan sampai dengan pintu masuk Bali, yaitu Gilimanuk. Jadi berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas, memang rata-rata adalah human error, faktor penyebab kecelakaannya. Di mana tadi yang sudah saya sampaikan, pengemudi menyalip kendaraan tanpa melihat situasi atau arus lalu lintas di depannya, sehingga terjadilah kecelakaan. Salah satunya mungkin sudah kita ketahui, anak dari putra tercinta dari Bapak Wakil Bupati. Ya, semoga kita doakan arwahnya bisa tenang. Kami juga mengucapkan dari Polres Jemberana, Demogi Amoring Asintia. Jadi bisa dikatakan ini juga menjadi, kalau kita berbicara tentang data tentang laka lantas cukup tinggi juga dengan korban jiwa juga. Dengan korban, ya. Makanya langkah-langkah kami yaitu dengan cara memberikan edukasi secara terus-menerus, secara offline, yaitu kepada mulai dari pengemudi kendaraan truk, kemudian juga masyarakat yang terkoordinir seperti perusahaan, karyawan perusahaan, kemudian juga pelajar, dan juga kami juga melalui online. Jadi silakan lihat di akun, baik akun Facebook, TikTok, Satlantas Polres Jemberana maupun Polres Jemberana, ada kiat-kiat atau edukasi-edukasi yang kekinian yang kami lakukan, sehingga bisa menyentuh kepada masyarakat dan pesan yang disampaikan itu benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat Kabupaten Jemberana, khususnya yaitu pengguna atau pengemudi kendaraan bermotor. Baik, itu untuk memberikan edukasi sosialisasi seperti itu. Termasuk juga sosialisasi, edukasi betapa bahayanya menggunakan narkotika? Oh pasti, pasti. Itu apalagi kita baru selesai melaksanakan operasi Antik Agung 2024, di mana jajaran Satreskrim Narkoba kita terus melakukan penegakan hukum dengan cara menangkap pelaku-pelaku pengedar dari narkotika itu sendiri. Jadi dari TO yang sudah ditetapkan, kita overprestasi. Ya, mungkin besok kita akan press release di Polres Jemberana terkait dengan hasil penangkapan selama operasi Antik. Jadi ada hasil yang cukup memuaskan atau membanggakan juga bagi ketika dilaksanakannya operasi Antik Agung ini sendiri. Antik Agung, ya. Jadi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Intinya adalah kami tidak akan takut terhadap para pelaku atau pengedar-pengedar narkoba dan tidak ada backing-backingan. Saya siap, saya paling depan pokoknya. Baik. Jadi saya sampaikan kepada anggota, saya yang paling bertanggung jawab dan saya paling depan membela Anda kalau Anda sesuai dengan prosedur dalam melakukan penegakan hukum. Tentunya ada tujuan ketika dilakukannya operasi Antik Agung ini sendiri. Ya, tentunya memang tujuannya yaitu menekan terjadinya penggunaan narkoba di masyarakat. Jadi memang ini komitmen dari Polres Jemberana untuk menyelamatkan generasi muda. Karena kita ketahui sekali lagi banyak sekali generasi muda kita yang sudah terpapar oleh narkoba, mulai dari yang sifatnya seperti sabu, kemudian yang kinian mungkin pil koplo ya. Nah, pil koplo itu yang paling murah, 50.000 udah dapat itu. Ya banyak. Ya, itu. Saya belum pernah lihat, Pak. Akibat dari pil koplo tersebut terjadilah kemarin ada persetubuhan terhadap anak.
Jadi bisa dikatakan ini korbankah? Nanti saya tanya sama Prof. Ya. Ini pelakunya apakah usia-usia produktifkah, Pak Kapolres? Rata-rata usia produktif. Rata-rata usia Ini yang produktif. akan kita khawatirkan. Baik. Bagaimana generasi muda kita ke depan kalau kita biarkan seperti ini? Baik, Pak Kapolres, Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jembrana masih menjadi topik kita di sore hari ini. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jembrana masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin sharing atau bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini. Kami sudah buka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Prof, dari apa yang disampaikan Pak Tri atau Bapak Kapolres Jembrana ini sendiri, seperti apa Prof melihat perkembangan situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jembrana ini, Pak Prof? Iya, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa secara umum itu kan suasananya sudah bagus lah, kondusif lah, karena apa yang terjadi di situ itu cepat sudah ditangani barangkali seperti itu ya. Tapi saya ada tertarik di situ, ada kejahatannya sangat bervariasi. Mungkin di tempat lain tidak ada penyelundupan Ya, hewan langka seperti itu ya. Ini menjadi hewan dilindungi ya Pak, hewan dilindungi. Kapolres ya. Kemudian dengan berhubungan dengan anak di bawah umur gitu. Kalau yang lain kejahatan-kejahatan konvensional itu kan memang secara umum rata-rata itu pasti terjadi lah. Ya. Misalnya seperti pencurian. Betul. Nah, cuma di situ pencuriannya lebih cenderung pada pencurian kekerasan. Jadi curat. Pemberatan. Dan ini diperberat gitu. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin upaya penanggulangannya memang berbeda. Kalau misalnya pencurian secara umum dengan pencurian berat gitulah. Seperti apa yang disampaikan tadi itu sampai masuk rumah gitu dan lain sebagainya itu. Kemudian ada kejahatan narkotika juga. Nah, ini di mana-mana memang terjadi. Nah, dan kejahatan narkotika itu mendominasi di LP itu. Di mana-mana LP hampir di seluruh Indonesia ya. LP itu dipenuhi oleh kejahatan narkotika ini. Jadi inilah yang menjadi tantangan besar bagi negara kita untuk melawan perang dengan narkotika. Yeah. Tadi saya dengar Pak Kapolres itu sudah komitmennya luar biasa terhadap perang narkotika ini. Yeah. Jadi beliau akan bertanggung jawab dan seterusnya kepada anak buah. Silahkan lakukan tegas dan penegakan hukumnya dan lain sebagainya itu beliau komitmennya luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang harus dilakukan seperti itu. Karena memang kejahatan narkotika ini kejahatan yang sifatnya sangat terselubung. Jadi di hidden crime. Yeah. Sulit untuk menangkapnya. Nah, walaupun demikian, dengan teknologi yang saat ini sudah cukup canggih, itu bisa dilakukan secara lebih bisa terungkap lah, lebih banyak begitu. Baik. Nah, baik, Prof, maaf saya potong. Tadi Prof mengatakan dan juga Bapak Kapolres waktu kita break juga mengatakan ini banyak sekali lapas-lapas yang over capacity yang persentasenya itu adalah mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai pelaku ataukah sebagai korban, Prof? Ya, ini memang ada pelaku, ada korban. Ini yang berat itu kan pengedar. Nah, jadi itu sebetulnya ada 3. Dia itu bisa sebagai korban, kemudian bisa sebagai pecandu, dan bisa sebagai pengedar. Nah, pengedar inilah yang harus diperberat. Sedangkan yang pecandu dan korban ini sesungguhnya jiwa dari Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tentang narkotika itu dia itu adalah melanggar Undang-Undang Kesehatan sebetulnya, sehingga perlu diobati. Inilah yang perlu direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yeah. Nah, saat ini mungkin belum ada keberanian yang pasti
untuk merehabilitasi setiap korban dan setiap pecandu. Kebanyakan itu dijatuhi pidana. Nah inilah kedepannya itu perlu dilakukan perhatian-perhatian yang lebih serius terhadap korban dan pecandu supaya itu direhabilitasi, baik itu medis maupun rehabilitasi sosial. Sehingga kalau itu dia sudah sehat, jadi permintaan terhadap narkotika itu kan semakin turun karena dia sudah sehat, tidak perlu narkotika lagi. Tapi kalau dia dipidana, dia itu di LP itu bisa mendapat pelajaran yang tadinya dia korban dan pecandu, justru semakin dia menjadi pecandu dan bisa menjadi pengedar karena di sana berinteraksi dengan orang-orang yang sudah melakukan bolak-balik jadi pengedar itu. Baik. Nah ini jadi dapat pelajaran di sana. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semakin pintar belajar dari sana. Seperti itu kah? Betul. Jadi kita harus selektif. Bagi korban itu harus berani kita merehabilitasi. Pecandu harus rehabilitasi. Sehingga permintaan narkotika itu kan semakin berkurang, orang jadi sehat. Baik. Saya rasa itu tentang narkotika itu. Dan tentunya dari Polres Jemberana pun sudah melakukan upaya-upaya edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Ini betapa bahayanya ketika kita berhubungan atau kontak dengan yang namanya narkotika seperti itu. Iya, betul. Prof. Ini harus terus-menerus dilakukan. Saya sering katakan ibarat seperti minum jamu, tidak bisa kita rasakan manfaatnya saat ini. Jadi kan harus terus-menerus begitu, baik secara preventif dan represif. Kalau bisa represifnya dikurangi, harus banyak preventifnya. Tapi kalau sudah tertangkap ya wajib, apalagi pengedar harus dihukum berat. Nah, sedangkan pecandu dan korban ini harus selektif. Nah, betul-betul dicek apakah kalau dia sebagai pecandu atau sebagai korban harus berani menjatuhkan rehabilitasi. Karena jiwa undang-undang itu dalam pasal-pasal dalam undang-undang tentang narkotika itu ya direhabilitasi. Di mana-mana aturan hampir di seluruh negara-negara maju itu memang direhabilitasi. Karena dianggap melanggar undang-undang kesehatan. Orangnya itu sakit, perlu diobati. Baik. Saya rasa itu. Ya, baik. Termasuk juga upaya-upaya untuk menekan terjadinya laka lantas di daerah hukum Polres Jemberana. Iya, ini di mana-mana ini kecelakaan ini luar biasa ini, Pak. Apalagi di Jemberana ini kan panjang jalan lebar, orang ngebut. Jadi ini yang kita khawatirkan ini, terutama korban-korban yang generasi muda ini. Kasihan juga. Ini juga seperti itu. Terus-menerus kita lakukan preventif dan harus tindak tegas bagi pelanggar-pelanggarnya itu. Kalau misalnya remaja kebodohan harus kita berani tindak tegas itu. Anak-anak yang nakal-nakal itu harus kita betul-betul ini yang membahayakan orang lain gitu. Walaupun dengan operasi-operasi yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian, seperti itu, Prof, melihatnya? Sudah mampukah untuk menekan? Operasi-operasi seperti itu memang sudah terus dilakukan. Tapi lebih banyak pada preventifnya itu. Jadi himbauan-himbauan itu, saya rasa itu juga sudah dilakukan di situ. Baik. Dan preventifnya ini dengan masang-masang ini jangan ngebut kalau ini menunggu kan ada beberapa. Tapi spanduk-spanduk ya, atau himbauan itu, ya himbauan itu. Ini yang memberi semacam himbauan yang terus-menerus dilakukan. Ini. Jadi kita jangan putus-putus lah. Baik. Ini yang harus dilakukan terus-menerus seperti itu. Pak Kapolres, ada hal yang menarik sekali, kasus yang cukup menonjol adalah penyelundupan penyu hijau. Ini kalau kita berbicara tentang hewan yang dilindungi, tetapi ini yang menjadi kasus yang cukup mendapat perhatian juga di wilayah hukum Polres Jemberana. Seperti apa kasusnya seperti apa sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti itu, Pak? Saya kasih gambaran dulu. Di tahun 2023 dari Polres Jemberana berhasil mengungkap 2 kasus di mana penyu yang kita berhasil amankan itu sejumlah 18 ekor yang pertama, terus 19 ekor yang kedua. Kemudian di 2020 itu penyunya masih hidup? Masih hidup. Kemudian di tahun 2024 ada 2 kasus juga dalam waktu berdekatan. Di mana 18 ekor yang pertama sama 12 ekor yang kedua. Penanganan yang saya lakukan dengan jajaran mulai dari Satpol Air, kemudian Polsek Melayu,
serta Satreskrim adalah begitu kita dapati penyu-penyu hijau tersebut, kita amankan pelakunya, segera kami koordinasi dengan konservasi alam yang ada di sana, yaitu ada namanya Kurma Asih di Perancak. Yeah. Jadi kita langsung telepon jam berapapun 24 jam siap untuk menampung penyu-penyu hasil tangkapan terlebih dahulu. Tujuannya adalah menyelamatkan supaya mereka tetap hidup. Yeah. Karena kalau seandainya kita langsung amankan, taruh di Polres, jadi barang sitaan, takutnya langsung mati. Ada hal-hal yang Ya, tidak sehingga paling tidak kita titipkan ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara Jaksaan juga dengan BKSDA dan konservasi. Jadi berat penyu yang ketika ditangkap itu seberapa berat sih satu ekornya, Pak? Rata-rata diameter bisa sampai 30-40. Itu umurnya di usia, kalau menurut penyampaian ahli dokter yang di BKSDA, itu usia di antara di up 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun up, berarti 30 tahun ke atas. Baik. Di diameter 30. Padahal itu sudah bisa menghasilkan lagi, seperti itu Sudah ya? bisa, rata-rata ditangkap pada saat bertelur. Oh. Jadi mereka akan kembali ke pantai di mana dia dilahirkan, menetas, dan dia akan bertelur di situ. Pada saat disitulah dia lemah. Jadi kami tangkap itu kemarin, kami amankan ada 3 penyu yang sudah terikat tangan depannya dan dibalik. Jadi sama pelaku ini dibalik penyunya supaya tidak bisa berjalan. Dan nanti mungkin pada saat aman tidak ada orang yang melihat, dibawalah penyu-penyu tersebut dengan kendaraan untuk dibawa ke Denpasar. Baik, Pak Kapolres, kita jeda dulu, ditahan dulu informasinya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kita masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jemberana masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Tadi sebelum kita break, ada hal yang menarik sekali adalah kasus yang cukup mendapat perhatian adalah penyelundupan penyu hijau. Ini binatang yang dilindungi, tetapi ada pelaku-pelaku yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, melanggar hukum tentunya. Ya, kita akan lanjutkan lagi Pak Kapolres setelah apa yang mereka lakukan, kemudian di lokasinya di pantai apa, Pak Kapolres tadi? Pantai Klatakan di Malaya. Jadi memang di sana saya memang melihat sendiri. Bahkan saya buat konten di medsos saya juga. Bagaimana kondisi pantai tersebut sepi, jarang nelayan yang bersandar di sana untuk naruh perahu, dan itulah dimanfaatkan oleh pelaku dengan membawa kendaraan pickup. Biasanya pickupnya adalah pickup sewaan. Jadi pickup menyewa, kemudian penyu-penyu hasil tangkapan ini penyunya bukan dari Jemberana, tetapi dari Banyuwangi, Jawa Timur, di Alas Purwo. Jadi kasus yang terakhir kami ungkap, di mana nelayan itu memasang jaring di bawah. Jadi penyu-penyu yang didapatkan sejumlah 12 ekor, diangkut oleh nelayan, difasilitasi oleh seseorang, kemudian hasilnya tersebut dibawa ke Jemberana melalui Pantai Melaya, di Klatakan, dinaikkan kendaraan, dan pada saat itu tertangkap oleh Kasat Pol Air kami. Jadi Kasat Pol Air Jemberana mengetahui ada kondisi tersebut, menabrakkan kendaraannya, kebetulan naik motor, menabrakkan kendaraannya ke pickup tersebut, dan pelaku baik itu pengemudi pickup dan kernetnya langsung kabur. Jadi ditinggalkan kendaraan tersebut dengan penyu-penyu itu sendiri. Jadi otomatis karena kondisi gelap dan kondisi anggota juga hanya 1 orang, karena yang lain menyebar di sekitar pantai, begitu kami dapat informasi, alhasil pelaku kabur. Namun dalam kurun waktu 1 minggu kami berhasil mengungkap pelaku-pelakunya. Kita bisa nangkep semua. Baik, sekarang penyu-penyunya sudah dilepas liarkan? Sudah dilepas liarkan. Hanya tinggal 1 yang masih perlu perawatan karena kebetulan karena mungkin terlalu lama di darat, jadi yang bersangkutan itu sampai keluar organ vitalnya. Jadi semacam bahasanya kalau ini penis ya, gitu. Jadi kebetulan jantan keluar,
sudah dimasukkan tidak bisa, terus akhirnya dijahit, dan alhamdulillah sampai saat ini masih diobservasi, nanti kalau sudah sehat akan dilepas liarkan lagi. Baik. Jadi 11 penyu yang lain sudah kita lepas liarkan. Karena ya, ini yang mendapat perhatian juga, ini, hewan yang dilindungi tetapi menjadi target juga dari mereka yang mau melakukan melanggar hukum. Prof melihatnya seperti apa, Prof? Ini hewan langka yang perlu kita lindungi, tetapi banyak juga pelaku-pelaku yang memanfaatkan. Memang banyak hewan yang perlu dilindungi karena kelangkaannya dan dikhawatirkan nanti bisa punah. Oleh karena itu, menurut peraturan perundang-undangan yang ada dalam perlindungan terhadap hewan-hewan langka itu, ini sebetulnya sanksinya berat sebetulnya. Cuma sekarang gimana kita dalam penegakan hukumnya itu lebih tegas lah terhadap mereka-mereka yang terhadap mereka yang sudah ketangkap gitu, terutama di pengadilan ini kan. Jadi polisi nangkap, nanti kan diserahkan kejaksaan langsung ke pengadilan, yang memutus kan pengadilan. Jadi di sini pengadilan, saya rasa namanya pengadilan cuma memberi keadilan gitu. Tapi kalau mereka itu sudah keterlaluan gitu misalnya, dia pasti sudah tahu itu dilindungi, kemudian berkali-kali dia melakukan perbuatan seperti itu, ini harus diperberat hukumannya. Baik. Saya rasa kalau hukumannya itu ya kurang, lebih dari 5 tahun ya Pak ya, saya tidak begitu ini. Yang jelas itu kan pelanggaran undang-undang tentang perikanan, pelanggaran undang-undang tentang perlindungan satwa langka, dan beberapa peraturan lainnya, termasuk penyelundupan juga. Jadi kalau memang diteliti hukumnya itu banyak yang dilanggar. Oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya ini banyak pasal yang dilanggar, itu hukumannya bisa diperberat gitu. Nah inilah karena biar ada efek jerah lah gitu. Jadi kadang-kadang pelakunya kan itu lagi gitu, ada efek jerahnya. Sehingga disinilah perlu penegakan hukum yang lebih tegas. Gitu. Termasuk juga pengawasan. Kita berbicara tentang, seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara tentang Kabupaten Jembrana, ini merupakan pintu masuknya Pulau Bali. Bagaimana dengan pengamanan pelabuhan Gilimanuk, apalagi kalau kita hubungkan dengan situasi saat ini, situasi liburan panjang, anak-anak sekolahan liburan, ini juga mungkin persentase kapasitas ada kenaikan. Ada kenaikan seperti itu, Pak Kapolres. Untuk pengawasan di Gilimanuk tentunya kita bersama, di situ ada Polsek KP3 Pelabuhan Gilimanuk, di mana Polsek tersebut bertugas salah satunya juga melakukan pengawasan terhadap arus kendaraan barang dan juga orang yang melintas akan masuk dan keluar wilayah Bali. Kasus terakhir yang bisa kami ungkap adalah kasus terkait dengan 480, yaitu penadahan barang hasil kejahatan, di mana kami melakukan razia atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan. Kebetulan pada saat itu kendaraannya adalah jenis Xenia, warna putih, dan kami curigai STNK-nya menggunakan STNK yang aspal, bahasanya gitu ya, asli tapi palsu. Jadi STNK aslinya nomornya seperti apa, dihapus, dikerik, ditulis ulang menggunakan komputer, karena print sekarang udah canggih-canggih, dengan aplikasi PDF yang luar biasa, editingnya. Nah sehingga, tapi kita berhasil ungkap berdasarkan kecurigaan tersebut. Begitu kita tanya, ternyata yang bersangkutan membeli kendaraan memang di bawah harga standar, yaitu harusnya pasaran di atas 200, yang bersangkutan pelaku ini membeli di harga 90. Nah, sehingga dapat diduga bahwa mens reanya terpenuhi. Bahwa yang bersangkutan tahu itu pasti hasil kejahatan, entah itu kejahatan fidusia maupun kejahatan tidak pidana lainnya. Karena membeli sudah di bawah harga normal. Sehingga saya terapkan bersama jajaran Polsek Gilimanuk, kita terapkan pasal 480 hasil koordinasi dengan kejaksaan, yaitu Kasipidum. Dan harapannya ini berkas lagi dilengkapin, untuk segera kita limpahkan ke kejaksaan. Semoga cepat P21. Itulah salah satu kasus di mana pengawasan yang dilakukan oleh Polsek Gilimanuk terhadap arus kendaraan maupun
orang, bagaimana pengawasan yang dilakukan supaya jangan sampai nanti barang-barang hasil kejahatan bisa melintas baik itu keluar maupun masuk ke wilayah Bali melalui Gilimanuk. Baik, bisa dikatakan salah ini satu objek-objek vital Ya. seperti Pelabuhan Gilimanuk juga menjadi perhatian Betul. untuk diberikan pengamanan. Termasuk juga ini kalau kita berbicara tentang apa yang akan kita laksanakan di Bali, di seluruh Indonesia juga akan ada jadwal pilkada serentak. Itu juga Pilkada menjadi serentak. perhatian juga dari Betul. Polres Jemberana. Pasti. Persiapannya seperti apa, Pak Kapolres? Persiapannya kita sudah membuat perencanaan, mulai dan tentunya kita berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga dengan pemerintah daerah. Terkait dengan saat ini yang sudah dilakukan yaitu kita membuat penandatangan nota hibah terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada, yaitu pemilihan bupati di Jemberana. Ya. Kita masih menunggu nanti tentunya tahapan-tahapan, yaitu mulai di Agustus, yaitu mulai penetapan calon, mulai terus kampanye, sampai dengan puncaknya yaitu pemungutan suaranya, yaitu di bulan November. Baik. Ya, itulah salah satu perencanaan sudah kita buat, dan ini kita masih menunggu. Jadi termasuk juga personil yang akan dilibatkan nantinya. Sudah. Personil dilibatkan juga sudah kita siapkan, sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Ya, Prof, melihat apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jemberana Niki sendiri terhadap pengamanan, bisa dikatakan objek vital Pelabuhan Gilimanuk dan juga pengamanan untuk atau persiapan pengamanan pilkada serentak termasuk di Jemberana. Ya, pertama mengenai gate keeper ini, Gilimanuk ini, pintu keluar masuknya Bali itu kan ada arus barang, orang. Apalagi yang Hewan bisa, hewan apalagi, bisa, ya, jadi Idul Adha, semua itu bisa masuk di situ ya, sehingga pengawasannya memang harus ketat. Di samping juga, mohon maaf ini masalah teroris misalnya, nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi harus orang ini juga penjahat atau dia itu maaf ini teroris misalnya dengan barang yang dibawa gitu. Kemudian barangnya apa? Nah, seperti tadi itu kan syukur sudah bisa ditangkap. Itu hasil dari apa namanya penadahan gitu misalnya. Nah, itu juga tangkapnya di situ. Nah, kebanyakan kalau hasil kejahatan itu seperti sepeda motor, mobil, dia larinya ke situ, sehingga di situ perlu ketat sekali di sana ya. Dan juga terkait dengan masalah-masalah hewan yang dilarang itu juga tidak sedikit ya lewat pintu masuk itu, nah, seperti tadi itu. Saya rasa pengawasan di sana itu 24 jam, jadi harus ketat, gitu, tidak boleh lemah gitulah. Ini yang kita harapkan begitu. Kemudian mengenai pilkada itu di Bali kan banyak ya pemilihan bupati, gubernur nanti, dan di Jemberana juga. Nah, ada beberapa titik-titik krusial dalam proses politik ini, terutama pendaftaran dengan masa masing-masing. Kemudian yang krusial lagi masalah kampanye, masalah hari H, penghitungan suara. Jadi saya rasa itu semuanya sudah dihitung strateginya, dan pengamanan juga pasti sudah dihitung gitu. Walaupun jumlah polisi dengan jumlah yang harus diamankan, jumlah masyarakat itu belum seimbang. Nah, ini perlunya koordinasi. Jadi personil yang tidak seimbang, kita perkuat koordinasi kita. Jadi koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah pemilu, dan juga tidak lupa koordinasi dengan masyarakat setempat, misalnya pengamanan melalui adat pecalang gitu. Jadi saya rasa itu sudah koordinasi pasti sudah dilakukan. Semakin dekat hari H itu semakin panas situasi politiknya. Ya, itu biasa, itu di mana-mana ada. Tapi biasanya di Jemberana menurut pengamatan pengalaman dari zaman dulu itu tidak terlalu besar gejolaknya. Ya, mudah-mudahan ini ke depannya tidak banyak gejolak. Jadi ya adem aja, seperti itu. Tidak seperti daerah lain, misalnya Singaraja seru gitu. Baik, Prof dan Pak Kapolres, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Kita masih di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas, wilayah hukum Polres Jemberana. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin sharing atau bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Beberapa hari lagi, tepatnya pada awal 1 Juli 2024, kita akan memperingati Hari Bayangkara. Nah, seperti apa persiapan untuk menyambut Hari Bayangkara dari Polres Jemberana? Saya akan langsung tanyakan, Pak Kapolres, ini Hari Bayangkara 1 Juli akan segera kita songsong. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan seperti apa dari Polres Jemberana ini sendiri, Pak? Ya, banyak sekali kegiatan rangkaian dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Yang sudah terlaksana ini adalah Lomba Makepung Kapolda Cup. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau pada saat sambutan, Bapak Kapolda Bali, menyampaikan karena beliau adalah putra daerah asli Jemberana, jadi tergerak untuk melestarikan apa yang menjadi budaya kearifan lokal Jemberana, yaitu Makepung dan ada juga Jegok. Nah, inilah. Kalau Jegok kan sudah Makepung dan Jegok pun sudah dikenal di betul. seluruh dunia. Ya? Betul, Jegok barungnya kan. Nah, sehingga itulah kenapa Bapak Kapolda langsung memerintahkan kepada saya untuk mengadakan lomba Makepung Kapolda Cup. Ini sekaligus kita menggerakkan komunitas atau Makepung yang ada di Jemberana untuk bersama-sama Polda Bali, Polres Jemberana tetap memelihara Kamtibmas dan mereka siap untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Itulah yang pertama yang sudah dilakukan. Kemudian rangkaian-rangkaian berikutnya ada yang namanya bakti sosial, bedah rumah. Saya juga sudah menyiapkan, saat ini lagi berprogres, ada 2 yaitu di Kabupaten di Kecamatan Melayu dan juga di Negara. Jadi kita siapkan ada 2 rumah tersebut, yang satu memang rumahnya tidak layak, memang sudah waktunya. Terus yang satu juga karena cuaca yang tidak menentu kemarin, yang angin, akhirnya atapnya sampai roboh. Akhirnya kita buatkan ikutkan program bedah rumah ini. Tentunya bekerja sama juga dengan relawan Bali yang ada di Jemberana. Selanjutnya kita juga akan mempersiapkan sumur bor untuk masyarakat. Ya, terus juga besok ini saya akan melakukan penanaman pohon dan juga pemberian bibit ikan, benih ikan kepada masyarakat. Sehingga ini menunjukkan bahwa Polres Jemberana kita sama-sama menguatkan ketahanan pangan. Seperti kita prediksi bahwa mungkin nanti iklim akan berubah, manusia bisa beradaptasi, tetapi pangan ini atau tanaman apakah bisa beradaptasi? Nah, mulailah sekarang kita sosialisasikan, kita sama-sama menjaga ketahanan pangan supaya jangan sampai nanti negara kita menjadi krisis pangan seperti negara lain. Nah, selanjutnya itu terkait dengan sosial ya. Untuk kegiatan-kegiatan lanjutnya yaitu terkait dengan prestasi olahraga. Jadi dari pusat Mabes Polri sudah membentuk namanya Komite Olahraga Polri. Jadi bukan seperti KONI, ya, tapi hanya di tubuh Polri. Jadi di situ ada perintah untuk menyiapkan atau melombakan semacam olahraga-olahraga seperti bola voli hari ini, kemudian tenis kemarin sudah, dan nanti ada badminton sudah juga dilaksanakan, besok lomba menembak. Nah, ini lomba-lomba ini tentunya diikuti oleh internal Polri sendiri dan juga masyarakat. Ini sedang ramai di Gor Ngurah Rai, silakan kalau mau melihat sampai dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 25 Juni. Ini cukup ramai, pemainnya adalah pemain-pemain dari masing-masing kabupaten. Jadi bukan Polri tapi dari PBVSI-nya. Jadi memang seru. Tadi saya juga menyaksikan pertandingan awal penuh dengan Nah, sehingga ini silakan nonton. Pemain dan supporternya anggota Polri semua nih ya. Pemain bukan. Justru malah dari atlet. Dari atlet semua. Jadi inilah kepedulian kita, kepedulian dari Polri untuk menyiapkan semacam kompetisi kepada atlet-atlet kita sehingga mereka tidak cuma latihan tapi ada perlombaannya. Nah, itu dia. Ada yang sudah dilakukan dan akan dilakukan juga. Nanti yang masih dilakukan dan akan dilakukan tentunya nanti di mendekati
Hari H-nya. mulai dari ke makam pahlawan, kemudian tentunya juga upacara jelas. Baik. Nah ini. Baik. Dan tentunya di samping itu juga terobosan atau inovasi dari Polri untuk memberikan rasa kedekatan kepada masyarakat tetap dilakukan, Pak. Tetap dilakukan. Tanggal 23 Juni berarti hari Minggu. Ya. Saya selaku Kapolres Jemberana mengadakan lomba burung berkicau. Nah, karena saya lihat bagaimana penggemar burung kicau di Kabupaten Jemberana cukup tinggi. Saya buktikan di bulan Januari saya coba Kapolres Kap. Ternyata animo masyarakat cukup besar juga. Cukup besar dan pendatangnya bukan cuma dari Jemberana peserta tapi lombanya. dari luar Jemberana dari juga. luar Jemberana, Denpasar, Karangasem, Buleleng. Atau mungkin dari luar Bali ada nggak sih, Pak? Ada juga Banyuwangi, Jember dan sebagainya. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini adalah agen-agen saya, agen-agen bagaimana menciptakan Kamtibmas tetap kondusif. Contohnya banyak kejadian curanmor karena kunci nempel. Nah, ini saya sampaikan, tolong pada saat meninggalkan kendaraan, jangan sampai meninggalkan kuncinya masih nempel. Jadi pastikan kendaraan dikunci, stang, kalau perlu ditambah kunci tambahan. Jangan sampai terus ditaruh BPKB sama STNK-nya juga di dalam jok. Berarti kalau kecurian atau diambil motornya udah enak tuh ya, bonusnya lengkap ya. Nah, itu contohnya lah. Jadi bagaimana kita menjaga harta benda sendiri, jangan sampai nanti malah dicuri gara-gara kelalaian. Memberikan kesempatan bagi yang ingin melakukan hal-hal yang tidak. Itulah pesan-pesan Kamtibmas akan saya sampaikan. Jadi bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta lomba atau mau nonton silakan. Polres Jemberana terbuka untuk umum, gratis. Bahkan nanti kalau perlu kita kasih door prize. Nah, gitu. Iya. Jadi hari Minggu ini nih. Perlu MC nggak sih, Pak? Endorse lagi. Prof, apa yang sudah dilakukan? Ini tanggal 1 Juli kita akan merayakan Hari Bayangkara yang ke-78. Iya, jadi Pak Kapolres tadi memberi penjelasan itu sudah lengkap sekali. Kalau kita berpikir itu jadi aktivitas di bidang parayangan gitu. Itu terus aktivitas di bidang pawongan, aktivitas di bidang pelemahan. Jadi itu sudah lengkap sekali. Bahasa Bali itu ya. Iya. Kita kan biasanya berpikir Trita Karana itu. Ya. Biasanya kalau kita ada kegiatan apa gitu, momen-momen apa, aktivitas kita sekarang biar lengkap gitu. Aktivitas di bidang parayangan. Nah, jadi kita melakukan di tempat-tempat ibadah, itu apa kegiatan kita. Kemudian aktivitas di bidang pawongan, nah ini banyak itu. Tadi sudah itu ada lomba-lomba seperti apa gitu. Kemudian lomba-lomba olahraga. Iya, olahraga. Kemudian ada apa? Bimbingan-bimbingan, ada penyuluhan. Kemudian pelemahan itu penghijauan. Jadi itu saya rasa sudah lengkap sekali. Apalagi di sana kan ada kearifan lokal yang harus diperkuat. Ini luar biasa ini. Jadi ikon Jemberana itu kita begitu mendengar Jemberana kita teringat pada Makepung sama Jegok itu. Jadi ini saya rasa luar biasa. Biasa kalau ulang tahun Bayangkara itu pasti meriah itu di mana-mana itu. Termasuk juga di Polres Jemberana ya Pak, Prof melihatnya ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang ikon Jemberana, kemudian tagline yang dimiliki oleh bapak-bapak polisi kita, tagline dari Polri adalah presisi, kemudian Polda Bali, Polda hebat, Polda Bali hebat, dan ini yang menarik sekali ada dari Polres Jemberana pun memiliki tagline mulia ini sendiri, modern, unggul, lugas, inisiatif, amanah. Apa yang ingin di-announce atau disampaikan kepada masyarakat dengan tagline tersebut, Pak Kapolres? Ya, tentunya kami selaku Kapolres Jemberana begitu mendapat amanah, kami langsung berpikir bagaimana untuk mewujudkan apa yang diharapkan Bapak Kapolri, yaitu Polri presisi. Kami jabarkan beberapa kegiatan. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kapolda Bali yang membuat semacam Commander Wish, yaitu Polda Bali hebat. Kami jabarkan juga. Setelah itu kami combine, inilah yang harus saya lakukan, yaitu menjadi polisi yang baik. Jadi pertama kali saya datang kepada anggota, saya tidak perlu meminta macam-macam, jadilah polisi yang baik. Dari polisi yang baik itu tentunya pasti akan memuliakan profesi Polri. Jadi akhirnya saya membuat Polres Jemberana Mulia, di mana saya tambahkan singkatannya yaitu M-nya modern, U-nya unggul, L-nya lugas, I-nya inisiatif dan amanah. Jadi modern memang di Polres Jemberana disposisi yang
disposisi surat-surat. Ya. Kalau Polres-Polres lain mungkin masih menggunakan manual, saya sudah menggunakan digital. Jadi saya meskipun saya ada di sini, surat-surat tetap berjalan. Baik. Jadi saya sambil di mobil, saya tanda tangan surat-surat dan sebagainya, digital. Baik. Nah, kemudian Unggulnya jelas, Polres Jemberana beberapa kali mendapat predikat terbaik, prestasi-prestasi baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Kemudian lugas, tentunya kita tahu seorang anggota Polri begitu dihadapkan kepada suatu masalah, dia harus bisa segera mengambil suatu keputusan. Kemudian inisiatif, berarti harus memiliki inisiatif. Contohnya, wah di sana ada kejadian atau gangguan Kamtibmas. Sebelum diminta, kalau perlu dia sudah harus hadir. Inilah membuktikan bahwa negara hadir untuk masyarakatnya. Kemudian amanah, ini memang seperti saya mencontohkan Rasulullah, di mana memiliki sifat yaitu tablik, amanah, sidik, fatonah. Nah, disinilah amanah bisa dipercaya. Jadi harapan saya polisi Jemberana bisa dipercaya oleh masyarakatnya. Itu harapan kami. Baik. Namanya visi, mudah-mudahan kita bisa terapkan melalui misi yang sudah saya canangkan dan ini bisa terwujud harapannya. Baik, Pak Kapolres, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ya. Terima kasih. Hari Bayangkara 1 Terima Juli. kasih. Semoga kita harapkan ini menjadi polisi yang baik. Itu keinginan kita, masyarakat seluruh Indonesia, termasuk juga masyarakat Bali. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres dan Prof. Terima kasih sudah sharingnya. Saya Made Sukarana Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Amin. Salam presisi.